Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai materi belajar, fase, dan perkembangan. Adapun kelompok kami anggotanya terdiri dari Diana Silalahi, Dina Sidabutar, Juli Arita, Nil Anggita Nasution, serta Regina Situmorang. Sebelum memasuki materi, adapun latar belakang dari materi kami yaitu fase dan perkembangan belajar merupakan bagian dari proses belajar yang sangat penting, tetapi tidak dapat diatur secara langsung. Fase belajar merupakan tahap yang harus dilalui oleh individu dalam proses belajar, yang terdiri dari 3 fase utama, yaitu fase pembelajaran, fase pengaplikasian, dan fase pengembangan. Perkembangan belajar merupakan proses yang sangat penting dalam proses belajar, yang mempengaruhi kemampuan individu dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari. Materi pertama yang akan kami jelaskan yaitu mengenai fase perkembangan belajar. Perkembangan dan belajar merupakan sebuah fase kehidupan yang timbul secara alami bagi setiap insan. Perkembangan dan belajar tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia. Seiring berjalannya waktu, maka perkembangan akan terus terjadi hingga akhir hayat karena sifatnya terjadi secara terus-menerus. Fase-fase perkembangan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut. Aspek yang pertama yaitu aspek perkembangan biologis. Menurut Aristoteles ada 3 fase perkembangan yang dialami oleh anak. Yang pertama yaitu fase 1 dari usia 0 sampai 7 tahun. Fase ini dikenal dengan usia masa anak kecil atau masa bermain atau masa kanak-kanak. Yang kedua, fase kedua terjadi pada usia 7 sampai 14 tahun. Fase ini disebut sebagai masa anak atau masa belajar ataupun masa sekolah rendah. Dan fase yang ketiga yaitu terjadi pada usia 14 sampai 21 tahun. Fase ini disebut sebagai fase remaja atau masa pubertas, masa peralihan dari masa anak menjadi masa dewasa. Aspek yang kedua yaitu aspek perkembangan kognitif. Fase perkembangan kognitif adalah proses perubahan kemampuan individu dalam berpikir. Teori perkembangan yang populer adalah teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Piaget. Menurut Piaget, aspek kognitif terbagi dalam 4 aspek, yaitu yang pertama, aspek sensori motor, yang kedua, praoperasional, yang ketiga, operasi konkret, dan yang keempat, operasi formal. Yang ketiga, aspek perkembangan afektif. Perkembangan afektif adalah perkembangan psikologi yang berkaitan dengan ekspresi, emosi, cinta, atau rasa takut. Terdapat 4 tahap perkembangan afektif, yaitu yang pertama, basic trust versus mistrust, yang kedua, autonomous, shame and doubt, yang ketiga, initiative versus guilt, dan yang keempat, industries inferiority. Selanjutnya yang terakhir yaitu aspek perkembangan didaktif. Terdapat 5 tahap perkembangan didaktif, yaitu yang pertama prasekolah pada usia 0 sampai 6 tahun. Pada masa ini anak akan memperoleh pendidikan dengan pendekatan bermain. Yang kedua sekolah dasar pada usia 7 sampai 12 tahun. Anak mulai memperoleh pendidikan dasar guna melanjutkan ke pendidikan menengah pertama. Yang ketiga sekolah menengah pertama 13 sampai 16 tahun. Anak akan memasuki dunia pendidikan menengah pertama sebagai pondasi untuk di tingkat sekolah menengah atas. Keempat, sekolah menengah atas 16 sampai 20 tahun. Individu telah masuki dunia pendidikan tingkat atas sebagai persiapan masuki tingkat perguruan tinggi. Dan terakhir, perguruan tinggi 21 tahun ke atas. Individu memasuki dunia pendidikan sebagai bekal untuk meningkatkan kehidupan. Perkembangan dan belajar memiliki hubungan yang sangat erat sehingga hampir semua proses perkembangan memerlukan belajar. Dalam konteks belajar formal, antara proses perkembangan dengan belajar yang dikelola oleh guru terdapat ikatan yang sangat kuat yang mengikat kedua proses tersebut. Demikian eratnya ikatan tersebut, hampir tidak ada proses perkembangan siswa baik jasmani maupun rohani yang terlepas dari proses belajar mengajar dalam pendidikan. Perkembangan fisik pada anak usia sekolah dan remaja melibatkan 4 aspek utama, yaitu sistem syaraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang optimal sangat penting bagi anak-anak ini karena akan berdampak langsung atau tidak langsung pada perilaku sehari-hari mereka. Perkembangan fisik motorik merupakan perkembangan unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh yang memiliki peran penting dalam kehidupan anak. Jadi, perkembangan fisik ini akan mempengaruhi kemampuan motorik anak seperti perubahan tinggi, berat badan, bentuk tubuh, dan perkembangan otak. Jadi, apabila terdapat gangguan fisik dan motorik anak, pastinya dapat seperti guru dan orang tua. Lalu, adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, yang pertama faktor keturunan maupun faktor lingkungan.
Faktor keturunan atau genetik sangat memengaruhi tumbuh kembang anak karena mewarisi genetik dari orang tuanya. Lingkungan sekitar anak juga berperan penting dalam perkembangan fisik anak. Lingkungan yang sehat, tenang, dan nyaman sangat penting bagi pertumbuhan dan pembelajaran anak. Jadi, faktor keturunan dan lingkungan memengaruhi perkembangan fisik anak melalui aspek-aspek seperti pertumbuhan gigi, berat badan, pertumbuhan motorik, dan keterampilan tertentu. Jadi, semua faktor ini berpengaruh pada perkembangan fisik anak dalam pembelajaran, sehingga penting bagi pendidik untuk memahami karakteristik perkembangan fisik peserta didiknya. Lalu yang kedua, faktor kecukupan gizi dan kondisi kesehatan. Kecukupan gizi dan kesehatan sangat penting untuk perkembangan fisik anak dalam belajar karena faktor-faktor ini berdampak besar pada tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun mental. Jadi, kesehatan dan asupan gizi yang cukup memberikan dasar yang kuat bagi anak-anak untuk tumbuh optimal dan belajar dengan baik. Seperti nutrisi yang mencukupi membantu pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan otak anak. Asupan nutrisi seimbang seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral penting untuk metabolisme dan pertumbuhan sel tubuh anak. Jadi, tanpa gizi yang cukup, anak mungkin bisa mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik yang berdampak pada kemampuan belajarnya. Lalu yang ketiga, faktor gangguan emosional seperti depresi, marah, kecemasan, dan rasa malu juga dapat mempengaruhi perkembangan fisik dalam belajar. Emosi negatif seperti depresi dan marah bisa menyebabkan gejala fisik seperti gangguan tidur, perubahan nafsu makan, dan kelelahan yang mengganggu fokus dalam belajar. Jadi, apabila gangguan emosional ini tidak ditangani dengan baik, pastinya dapat mengganggu keseimbangan fisik dan mental seseorang dan mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan fisik secara keseluruhan. Lalu yang keempat, faktor pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf. Perkembangan sistem syaraf berperan penting dalam perkembangan fisik anak dan mempengaruhi proses belajar. Sistem syaraf juga mempengaruhi kecerdasan dan emosi seseorang. Pada usia dini seperti masa balita, anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek seperti fisik, motorik, emosi, kognitif, dan sosial. Setiap gerakan sekecil apapun dipengaruhi oleh interaksi yang kompleks berbagai bagian tubuh yang dikendalikan oleh otak. Oleh karena itu, stimulasi yang tepat diperlukan untuk mengoptimalkan perkembangan motorik anak maupun remaja. Lalu yang kelima, faktor perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar endokrin. Perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar endokrin berpengaruh besar pada perkembangan fisik anak dalam belajar. Kelenjar endokrin menghasilkan hormon penting untuk mengatur fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan respon terhadap stres. Keseimbangan hormonal yang diatur oleh kelenjar endokrin sangat penting untuk perkembangan fisik dan kesehatan anak. Hormon-hormon seperti hormon pertumbuhan, insulin, kortisol, dan hormon seksual memiliki peran vital dalam pertumbuhan fisik anak. Gangguan pada kelenjar endokrin dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hormonal yang memengaruhi pertumbuhan fisik anak. Perubahan fungsi kelenjar endokrin juga dapat memengaruhi respon tubuh terhadap stres. Hormon kortisol yang diproduksi sebagai respon terhadap stres dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan metabolisme. Tingkat kortisol yang tinggi akibat stres kronis bisa mengganggu proses belajar dengan memengaruhi fokus, konsentrasi, dan kemampuan anak dalam mengelola emosi. Yang ketiga adalah perkembangan otak dalam belajar. Jadi, kendali seluruh saraf yang ada di dalam diri manusia adalah otak. Oleh karena itu, dalam belajar, otak adalah penentu utamanya. Selain itu, belajar berarti juga mengembangkan otak. Koneksi antar sel otak terjadi jika sering digunakan atau dilatih untuk berpikir. Yang pertama adalah otak reptil. Otak reptil terletak di dasar batang otak yang terhubung dengan tulang belakang. Bagian ini berfungsi untuk koordinasi sensor motorik tubuh, kemudian terhubung pada insting, rasa takut, stres, marah, serta pikiran lelah. Otak inilah yang akan menjadi pengaman. Yang kedua adalah otak mamalia. Otak mamalia adalah pintu gerbang menerima informasi. Bagian otak inilah berperan penting pada proses pembelajaran karena berkaitan erat dengan emosi dan jangka panjang. Pada bagian otak terdapat amigdala yang berfungsi sebagai memori semua perasaan baik positif atau negatif yang pernah dialami seseorang. Pengambilan memori negatif yang berlebihan akan dapat menemukan fungsi otak. Bagian otak yang juga menyediakan memori pengetahuan tersimpan di hipokampus yang terhubung dengan bagian otak korteks. Otak ini mengendalikan kekebalan tubuh dan hormon. Yang terakhir adalah otak neokorteks yang merupakan 80% dari otak manusia. Berfungsi ketika seseorang dalam keadaan tenang, bahagia, dan rileks.
Bila dalam keadaan tegang, stres, takut atau marah, maka informasi dalam pikirannya akan kosong dan tidak mengingat apapun yang telah terjadi. Berdasarkan cara kerja bagian tersebut, maka hal terbaik yang perlu kita lakukan dalam belajar adalah menerima semua informasi yang dapat diterima otak mamalia secara nyaman, sehingga informasi tersebut dapat dikirim ke otak korteks dan proses pembelajaran berlangsung sebagaimana diharapkan. Fakta lain tentang otak adalah otak terdiri dari otak kiri dan otak kanan. Otak kiri mempunyai fungsi dengan cara belajar yang khusus, yaitu menyukai hal-hal yang berurutan, belajar maksimal dari hal-hal yang bersifat detail, baru kemudian ke global, menyukai sistem membaca yang berdasarkan fonetik, menyukai kata-kata, simbol, dan huruf, menyukai sesuatu yang terstruktur dan dapat diprediksi, mengalami banyak fokus internal dan ingin mengumpulkan informasi dan faktual. Sedangkan otak kanan lebih menyukai hal-hal yang bersifat acak, belajar dari yang global ke detail, menyukai sistem membaca secara menyeluruh, menyukai gambar dan grafik, lebih suka melihat dulu atau mengalami sesuatu, lingkungan belajar spontan alamiah, fokus eksternal, ingin pendekatan yang bersifat terbuka, baru, dan memberikan kejutan yang menantang. Tahap selanjutnya ialah perkembangan kognitif dalam belajar, di mana tahap ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap sensori motorik dimulai pada bayi sampai 2 tahun. Pada masa ini, segala sesuatu tetap permanen. Tahap kedua yaitu tahap praoperasional, dimulai dari 2 sampai 7 tahun. Pada masa ini terbagi lagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap fungsi simbol yang berarti anak secara mental mempresentasikan objek. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, dimulai pada umur 7 sampai 11 tahun. Tahap ini menggantikan pemikiran intuitif menjadi konkret dan spesifik. Dan tahap yang terakhir ialah tahap operasional formal, dimulai pada umur 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, remaja lebih bersifat abstrak, idealis, dan logis. Seorang anak dapat belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya dipenuhi dan mereka merasa aman dan nyaman secara psikologis. Nah, para ahli juga telah berpendapat nih. Menurut Zulhan, tahun 2010 di bukunya di halaman 2 sampai dengan 5, karakter ada 2 nih, yaitu karakter positif dan karakter buruk. Nah, yang tergolong ke dalam karakter positif itu ada 5. Ayo kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada afiliasi tinggi. Nah, yang tergolong ke dalam afiliasi tinggi ini yaitu mudah menerima orang lain sebagai sahabat, toleran, mudah bekerja sama. Intinya dia bisa untuk menerima orang lain untuk bersamanya. Kemudian itu ada yang kedua namanya adalah power tinggi, di mana ia cenderung menguasai teman-temannya dalam artian positif. Di sini bisa diartikan sebagai pemimpin. Dia memiliki sikap kepemimpinan yang bisa membimbing teman-temannya, membantu teman-temannya dalam mengerjakan suatu aktivitas dalam ranah positif. Kemudian yang ketiga itu ada assertive. Assertive itu adalah selalu termotivasi untuk berprestasi. Ia selalu memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat berprestasi dan menjadi lebih baik lagi. Kemudian itu ada assert, yaitu lugas, tegas, dan tidak banyak bicara. Sekalinya dia bertindak, dia akan melakukan hal yang tidak sia-sia. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu adalah adventure, di mana ia adalah orang yang suka petualangan dan suka mencoba hal baru. Biasanya orang-orang yang sudah memiliki karakter ini, ia akan terus mencoba dan mencoba sesuatu yang membuat dia penasaran. Ia akan terus mencoba hal baru hingga ia bisa menguasai atau setidaknya dia tahu apa hal yang ia inginkan itu. Nah,
kalau tadi adalah karakter yang baiknya atau karakter positif alias sehat tadi, maka kali ini kita akan membahas tentang karakter kurang sehat, di mana sama seperti karakter positif tadi, ia memiliki 5 poin dan kali ini juga 5 poin, yaitu yang pertama adalah nakal. Nakal itu adalah sifat yang mana ia suka membuat ulah, memancing kemarahan. Pernah tidak teman-teman melihat anak atau teman lainnya atau justru diri sendiri yang merasa kalau ia tidak mengganggu yang lain, tidak menjahili yang lain, ia tidak tenang. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai anak-anak yang nakal. Nah, jadi kalau misalnya ada yang suka untuk memancing kemarahan, berarti dia termasuk ke dalam anak yang memiliki karakter negatif atau karakter kurang baik. Kemudian yang kedua itu adalah tidak teratur, tidak teliti, tidak cermat, meskipun kadang tidak disadari. Nah, itu artinya ia adalah karakter, adalah individu yang mana ketika ia melakukan kesalahan yang orang lain bisa lihat bahwa dia itu tidak disiplin, dia itu tidak cermat, dia itu tidak teliti, atau dia itu tidak teratur, tetapi dirinya sendiri tidak menyadari nih kalau ternyata ia memiliki indikator-indikator tadi. Ia tidak sadar bahwa ia memiliki karakter yang kurang disenangi oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga poinnya adalah provokator. Pernah kan mendengar kata provokator? Nah, provokator itu adalah seseorang yang cenderung membuat ulah, mencari gara-gara, ingin mencari perhatian. Simpelnya, provokator ini adalah orang yang ketika melihat suatu problema atau suatu masalah, ia bukan berusaha untuk menenangkan, tetapi ia akan berusaha mencari cara agar masalah atau problem itu terus berlanjut dan semakin terasa panas. Pernah tidak jumpa teman yang seperti itu? Yang keempat adalah penguasa. Nah, sebenarnya ini sama nih seperti di karakter sehat tadi. Karakter positif yang poin kedua yaitu power tinggi. Sifatnya sama seperti menguasai. Namun di sini itu cenderung ke arah negatif. Penguasaan ini cenderung menguasai teman-temannya dalam artian mengintimidasi. Mengintimidasi ini bisa diartikan sebagai menyudutkan satu pihak hingga pihak tersebut merasa tidak nyaman. Dan yang terakhir adalah pembangkang. Nah, pembangkang ini bangga kalau berbeda dengan orang lain, tidak ingin melakukan hal yang sama dengan orang lain, dan cenderung membangkang. Cenderung membangkang berarti ia seperti membantah ketika ada saran dari orang lain untuk mengarah ke arah yang lebih baik, tetapi ia tidak terima. Ia menolak dengan keras tanpa mau mendengarkan apa nasihat orang tersebut. Pendapat ahli yang lain yaitu adalah pendapat Goleman di dalam Elias tahun 1997 menjelaskan kecerdasan emosional terdiri dari 5 bidang, yaitu yang pertama adalah self-awareness atau emotional expressiveness, yang kedua adalah managing emotions atau self-management, yang ketiga adalah self-motivation atau social awareness, yang keempat adalah empathy and perspective taking atau responsible decision making, dan yang terakhir adalah social skill atau relationship management. Nah, adapun faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional pada anak itu ada 5 juga nih. Yang pertama adalah keluarga, di mana perkembangan emosional anak jelas itu terpengaruhi oleh keluarga. Bagaimana keluarga bersikap kepada anak, bagaimana cara keluarga membesarkan, bagaimana cara keluarga memberikan kesempatan kepada anak untuk meluangkan pendapatnya, untuk bisa mengutarakan pendapatnya, itu akan benar-benar sangat mempengaruhi sosial emosional anak. Yang kedua adalah kematangan. Nah, jelas kematangan ini berpengaruh, di mana usia anak yang sudah semakin dewasa, ia akan lebih mengerti tentang apa yang ia mau, tentang apa yang ia inginkan, tentang apa yang benar dan baik, tentang apa yang harus ia lakukan ketika berada di kerumunan ramai, atau tentang apa yang bisa ia lakukan pada
pada saat-saat tertentu. Jelas ini berpengaruh atau dipengaruhi dari faktor yang pertama, yaitu dari faktor keluarga. Kemudian yang ketiga adalah status sosial ekonomi. Ini tidak luput dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bahwa status sosial ekonomi itu sangat berpengaruh, di mana banyak kejadian sekolah ataupun di kejadian lingkungan sekitar masih ada anak-anak yang membandingkan kekayaan orang tuanya dengan milik orang lain atau milik temannya sendiri. Nah, contoh simpelnya adalah ketika di sekolah ada anak-anak yang mampu untuk membeli sepatu dan ada anak-anak yang tidak mampu untuk memperbarui sepatunya di tahun yang baru. Nah, ada anak-anak yang terkadang kesannya bagi mereka adalah candaan dengan candaan, ya sepatu kamu jelek, ya sepatu kamu bolong, kasihan deh. Itu termasuk ke dalam pengelolaan sosial emosional anak, yang mana dalam status sosial, dalam status ekonomi itu benar-benar berpengaruh tentang bagaimana cara mendidik orang tuanya, tentang bagaimana cara emosinya berkembang, dan tentang bagaimana cara anak itu dapat mengatasi sikap dari teman-teman sekitarnya. Kemudian itu adalah pendidikan. Jelas kita ini benar-benar tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan sangat berpengaruh terhadap sifat dan karakter anak, terutama dalam sosial emosionalnya. Anak-anak yang berpendidikan, dan mohon maaf anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan dalam dunia pendidikan, jelas tutur katanya akan berbeda. Kita ambil dari sikapnya. Anak-anak yang memiliki pendidikan secara formal itu akan berbeda dengan anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan itu. Mulai dari tutur katanya, tingkah lakunya, cara berpikirnya, cara berperilakunya, bagaimana cara ia mengatasi ketika mereka mendapatkan problem atau problema, kemudian bagaimana cara mereka bisa memperlihatkan keinginan mereka, mengutarakan kemauan mereka, bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Semua itu berhubungan dan benar-benar mempengaruhi bagaimana sosial emosional mereka. Kemudian yang terakhir itu adalah kapasitas mental atau emosi dan intelijensi. Anak-anak yang memiliki kecerdasan normal, memiliki kecerdasan emosional, dan memiliki kecerdasan yang intelijensi itu akan mampu merangkai kata-katanya menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman didengar, dan menjadi kata-kata yang tidak menyinggung atau membuat memancing emosi orang-orang yang mendengarnya. Perkembangan selanjutnya ialah perkembangan moral dalam belajar. Damon mengemukakan bahwa perkembangan moral yang paling awal yang berlangsung dalam kelas atau sekolah adalah moral untuk berbagi dalam menggunakan bahan ataupun perlengkapan sekolah secara bersama-sama. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berhubungan dengan aturan dan konvensi dari interaksi yang adil antar orang. Piaget mengemukakan tahapan perkembangan moral yang pertama adalah heteronomous morality, dan tahap yang kedua adalah autonomous morality. Salah satu bentuk positif moral adalah prososial. Perilaku prososial adalah perilaku yang dianggap bersifat altruistik, adil, berbagi, perhatian, dan empatik. Beberapa strategi yang dapat meningkatkan prososial siswa yaitu menghargai dan menekankan tugas untuk membantu orang lain, menjadi contoh dan teladan tentang perilaku prososial, memberi label dan mengidentifikasi perilaku sosial dan antisosial, mengungkapkan kepada siswa niat positif kepada tindakan positif, memberi perhatian dan dorongan perilaku secara sosial secara positif, membantu anak untuk mengambil sikap dan perasaan orang lain, dan yang terakhir menggunakan strategi disiplin. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih.